Selamat sore. Oke, sekarang ini hari Sabtu ya, tanggal 21 Juni 2025, jam setengah 5 ya, 16.40 menit atau jam 5 kurang 20 menit. Oke, sekarang ini saya akan berikan ini ya, yang kemarin sedikit untuk penjelasan masalah edukasinya, dan sekarang ini kita akan berikan trade bareng ya, kita trading bareng. Saya berikan sinyal untuk long term, sinyal untuk mencari profit yang agak panjang. Nah, ini kemungkinan saya hanya nggak kasih ini ya, markingnya aja ya. Jadi nanti ini bisa dibuat acuan untuk teman-teman sebagai acuan entry. Sekarang saya ini lagi bertrading di instrumen BTC USD ya, yang lagi buka, instrumen yang lagi buka pada hari ini ya, yang kalau gold sudah tutup ya. Jadi saya mencari instrumen yang buka aja, hari yang buka aja, jadi ya adanya itu BTC USD. Oke, langsung saja ya, saya akan berikan marking. Ini bisa dibuat bekal teman-teman untuk acuan entry. Ini saya kasih sinyal ya teman-teman ya, nanti bisa dieksekusi di rumah ya teman-teman ya. Oke, kalau kita akan mencari profit yang agak panjang, jadi kita mantaunya itu ya di frame yang besar. Sekarang saya akan mantau di frame besar ya, paling besar ya, H4 ya, H4 untuk itu ya, harian ya, untuk mencari profit harian jangka panjang. Oke, sekarang saya akan jelaskan dikit. Saya kasih tanda ya. Pertama-tama kita melihat tren yang sekarang berlangsung. Kekuatannya itu arahnya kemana? Dari grafik ini dan kemudian saya besarkan. Nah, mana teman-teman bisa menyimpulkan ini tren lagi apa? Tren lagi kuat strong kemana? Oke, ini bener ya, ini sekarang lagi kuat ini ya, yang kita ambil ini strong untuk kuat naik. Sebenarnya sih gini, setiap tren, setiap pergerakan impulsif yang saling ngebreak itu sebenarnya itu bisa dibuat untuk mencari cuan sebenarnya. Nah, kalau kita melihat tren secara garis besarnya ya ini lagi tren turun. Kalau secara garis besarnya untuk periode weekly, kayaknya ini untuk periode weekly. Nah, karena apa? Karena di sini dia sudah saling menembus di area sini, sudah saling menembus ini. Nah, ketika ini sudah ditembus dan ini juga ditembus, nah, kita melihatnya itu ditembus yang paling terakhir. Jadi di sini ditembus yang paling terakhir itu adalah ini. Jadi yang kita lihat adalah
dari tren ini sama ini ya. Nah, jadi kita range-nya itu berada di antara ini sama ini. Oke. Dari sini teman-teman bisa bisa mengikuti ya. Ketika kita sudah ketemu trennya, lalu kita marking. Oke. Di sini saya sudah kalau markingnya ini ya. Kalau kita mau open entry sell, ini markingnya di zona ini ya. Entry sell sebentar. Sini untuk entry sell saya sudah menemukan ya. Ini zona kita untuk entry sell. Nah, ketika nanti harga yang sedang bergerak ini, yang running ini, dia sampai menembus area kuning ini, nanti kita hajar sell. Dan sekarang kita cari untuk entry buy-nya. Untuk entry buy ini sebenarnya bisa langsung buy ini, cuman ini masih bahaya. Kita berarti untuk area buy di sini sudah tidak fresh di frame H4 area buy-nya tidak fresh, sudah tidak fresh. Ketika ada area yang sudah tidak fresh, itu artinya kita harus mencari di mana area yang ada freshnya. Kalau di H4 nggak ada, berarti kita cari di H bawahnya, di time frame bawahnya, yaitu H1. Untuk H1 oke, ini ya, untuk H1 ini ya. Untuk H1 thread ini ya. Kita langsung ketemu ya. Nah, H1 areanya di sini. Oke, nanti sebenarnya ini kita sudah ketinggalan. Nah, ini masih strong buy. Nah, tapi kita nggak boleh gegabah, kita harus menunggu dia benar-benar retrace ini, retrace sampai menyentuh area kuning ini, barulah kita nanti bisa buy ya. Ini maksudnya kita menunggu di area ini supaya nanti tidak ada perlawanan yang sangat signifikan gitu loh. Artinya supaya modal kita itu tidak terseret terlalu jauh itu ya. Oke, jadi kita tunggu aja. Ini masih sebenarnya untuk kita melakukan entry di sini bisa, cuman nanti ada perlawanan pasti itu, karena ini kita yang pertama sudah ketinggalan kereta, dan yang kedua
potensi kalau kita memaksakan entry di sini nggak apa-apa, tapi lotnya jangan besar-besar, kecil aja dulu. Nah, tapi untuk potensi dia turun itu sangat besar, pasti itu 100% dia akan turun, 100% dia akan turun. Turunnya sampai mana? Biasanya karena ini ada area yang masih belum tersentuh, di mana area ini ya, area bolong ya. Di sini ada area bolong. Nah, di sini ada area bolong. Sini ya. Sini ada area lubang. Nah, potensi dia akan bergerak turun itu ada ketika di sini nanti ada order gitu. Jadi kita langsung eksekusi juga nggak apa-apa, cuman lotnya jangan besar-besar. Kalau kita pengen benar-benar presisi, kita turunkan framenya. Ini benar-benar rawan ya, ini ya, rawan untuk ketarik ke bawah. Ini saya lihat potensi dia untuk turun itu besar. Maksudnya potensi kalau dia di sini ada order, ada perlawanan turun, itu besar banget. Jadi bahaya. Nah, disinilah yang dinamakan area kelabu. Yaitu maksudnya area yang dimana itu tidak boleh ditempati order. Walaupun kita nanti order serba salah nanti di sini. Walaupun ada order sell, kita misalkan paksakan order sell, dia ini masih strong naik, impulsif banget. Nanti malah digeret ke atas kalau ada order sell di sini misalkan yang sedang berjalan ini, kita paksakan untuk order sell, benar-benar sangat rawan untuk dia menarik ke atas. Itu pasti itu 100%, aku berani taruhan dia pasti akan menarik ke atas kalau ada order sell. Begitu juga sebaliknya kalau ada order buy. Kalau ada order buy di sini, 100% dia akan menyeret. Ke bawah 100%. Nah, jadi disinilah yang dinamakan area kelabu, area yang dimana belum siap untuk dikasih order. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham ya apa yang saya maksud. Semoga apa yang sedikit yang saya sampaikan ini teman-teman bisa memahaminya ya. Jadi ini acuan marking saya ini bisa dibuat teman-teman untuk entry nanti di rumah. Kalau di sini, kalau harga mampir ke sini kita order sell. Kalau begitu sebaliknya, kalau harga langsung turun kita order buy di area kuning ya. Oke, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini teman-teman bisa memahaminya ya. Sedikit info dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada cara bicara saya yang kurang kurang jelas, apa kurang bisa bicara. Memang saya bukan guru sebenarnya, memang saya bukan mentor sebenarnya, cuman ya saya demi teman-teman semuanya sedikit
apa yang saya bisa itu saya sampaikan ke muka umum, ke masyarakat kecil terutama ya. Ini tujuan saya untuk memberikan edukasi ini membantu masyarakat kecil untuk mendongkrak perekonomiannya supaya lebih baik gitu loh. Tapi jangan salah, saya awali dulu kegiatan semacam ini. Kegiatan bisnis trading ini adalah mempunyai resiko yang sangat rawan sekali, yang sangat beresiko tinggi ya teman-teman ya. Ini saya awali dulu, video-video dulu kemarin-kemarin ya juga pernah saya bahas masalah tentang resiko bisnis ini. Nah, resikonya itu sudah berkali-kali saya sudah mengatakan kalau bisnis ini itu benar-benar sangat beresiko tinggi. Resikonya itu apa? Resikonya ya kehilangan duit kita sampai bisa hilang gitu loh kalau kita tidak punya skill. Nah, jadi diusahakan kalau kita mengikuti bisnis ini, diusahakan kita benar-benar skill kita sudah bisa memahami sepenuhnya supaya kita bisa meminimalisir untuk terjadi loss atau kerugian besar. Oke, sedikit dari saya, semoga teman-teman bisa memahaminya. Oke, ini adalah marking ya, marking entry. Untuk acuan teman-teman bisa diikuti langsung entry juga bisa, atau ini coba nanti kalau misalnya teman-teman di rumah taruhlah garis kuning di area yang sudah saya pasang ini ya. Kalau misalnya nggak pengen entry, masih mencoba-coba ini marking saya, nggak perlu entry, nggak apa-apa. Lihat aja sendiri hasilnya, lihat aja sendiri buktinya. Ini marking saya ini sudah saya awali loh ya, sudah saya awali. Nanti kalau misalkan memang mantul, berarti ya itu teori yang kita punya selalu pas gitu loh ya. Nah, ini terserah bagi teman-teman semuanya, bisa nanti kalau misalkan sudah mengikuti sudah tahu marking saya ini langsung entry juga boleh di area kuning ini pokoknya ya. Di area kuning ini langsung entry juga boleh, atau masih mantau-mantau dulu pengen tahu hasilnya, nggak perlu entry juga nggak apa-apa, atau pakai demo juga nggak apa-apa. Tapi ya percuma kalau pakai demo, percuma beneran, karena apa, perlawanannya itu kurang signifikan. Jadi ya mending hanya dilihat saja ya, apakah nanti di sini ada efek pantulan atau tidak di area kuning yang sudah saya kasih tanda ini ya, kasih tanda kuning ini ya. Oke, gitu aja sedikit info dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh sama teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.